ganteng terus. Ngejreng sih. Ya, Radio El Gangga 100.3 FM, Mitra Zaman Siar masih ditemenin sama Tere. Ya, pagi ini juga masih ada Bang Betot di Radio El Gangga. Tentunya masih di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas ngacir terus dari jam 6. Ya, sekarang sudah jam 9. Ya, sebagaimana janji kita. Betul. Pagi hari ini. Dari jam 9 sampai jam 10 ada apa, Re? Kita ada bincang-bincang seru, Ya, live talk show bersama dengan DPPKB Kota Bekasi. Iya. Saat ini sudah hadir bintang tamu kita. Wih, keren banget. Bintang tamu Bukan ya. narasumber lagi ya. Udah bukan narasumber lagi, Bintang tamu. Karena di sini kita mau suruh ibu nyanyi juga. Oh gitu ya. Orang buru-buru, saya mau ini apa namanya, mau ada persalinan ya Bu ya. Saya suruh nyanyi. Oke, Re, kenalkan langsung ada siapa, Re? Selamat pagi dengan Ibu Bidan ya, Ibu Bidan Septrianti, AM Kebidanan SKM selaku penyuluh KB Ahli Muda DPPKB Kota Bekasi. Selamat pagi. Koordinator PKB Kota Bekasi. Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi ini Mbak Tere dengan Bang Betot. Bang Betot. Sakit dong ya di betot. Sakit kan? Karena dulu saya lahirnya belum di bidan, masih di dukun. Oh, paraji ya. Harusnya pala duluan, kaki duluan. Jadi dibetot aja. Bu Bidan, siapa dulu dong mitra sejaman saya lagi disapa dengerin dulu, kita. silakan, Disapa Bu dulu, Bidan. boleh. Silakan. Selamat pagi seluruh mitra El Gangga ini. Wow. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Pagi ini cerah loh, secerah Waduh. wajahnya Mbak Tere dengan Asik. Bang Betot. Betot. Sayang Asik. ya para mitra ini nggak bisa lihat. Kalau lihat pasti luar biasa. Mereka udah pada mabuk Bu Bidan. Tiap Udah hari dengerin kita dengerin ya. kita, Bu Bidan. Tapi Bu Bidan juga tidak kalah ceria. Iya, hari ini. Meskipun kita agak deg-degan kalau ketemu Bidan. Iya, karena Takut kita disuntik atau apa nih? takut Iya. lagi Takut kontraksi ya. Karena perutnya gendut banget Iya, Bu. iya. Lihat Bu. Oh, jangan-jangan udah pembukaan. Ini udah jalan pembukaan udah 7 tadi saya periksa. Enggak. Ini dia lagi Apa sih lagi kalau dia? isi 3 bulan. Ini kenapa operator kita ketawa? 3 bulan gak jalan-jalan Bu. Oh, 3 bulan Iya, aja duduk aja ya di rumah. Stuck jadi ya. Tere, kita akan membahas apa? Ada nggak terlalu serius gak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa, justru Kita luar biasa agak ini. bercanda nih kita kadang-kadang nih. Iya, Biar oke. makin lebih Iya. justru mengena. Kalau Bener. serius malah nanti habis masuk keluar lagi. Waduh. Nah ini buat mitra sejaman siar, khususnya buat ibu-ibu ya, ibu muda, ibu dewasa, pokoknya ibu-ibu nih ya, yang mungkin pengen tahu nih hari ini kita lagi mau ngobrolin apa sih? Nah, ini Nah, hari ini Kita bahas apa nih tema ya? kita hari ini tentang pelayanan KB IUD ya, IUD. IUD IUD. dan implan Betul sekali. bagi masyarakat Kota Bekasi dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia. Iya, betul. Ke-17 tahun 2024. Jadi ini sekarang nih ada sosialisasinya nih sekarang nih di Radio El Gangga ya. Tepat sekali Mbak Tere. Jadi buat mitra sejaman siar yang pengen bertanya nanti Nah, boleh kita buka di pertanyaan. segmen ketiga akan dibuka sesi pertanyaan, jadi wajib banget dipantengin. Iya. Banyak banget informasi menarik, informasi penting yang wajib banget didengarkan. sekali. Baik. Oke, jadi langsung aja nih ya. Boleh. Sudah pembukaannya, intermezzonya udah selesai ya Bu ya. Ya, boleh mungkin langsung aja Bu untuk pembukaannya. Pelayanan KB IUD dan implan bagi masyarakat Kota Bekasi ini dalam program dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia ke-17 tahun 2024. Iya. Kegiatannya seperti apa? Awal mula acaranya seperti apa nih Bu? Boleh Iya. dimulai dulu. Baik, terima kasih Mbak Tere dan Bang Betot Betot, ya. oke. Luar biasa sekali para mitra sejaman siar ya, karena sekarang ini kan sudah kita lihat ya untuk pasangan-pasangan milenial, kemudian pasangan-pasangan Gen Z yang Iya. mungkin belum terlalu paham betul ya apa sih kontrasepsi, apa sih KB ya. Jadi hari ini kami akan mensosialisasikan terkait dengan pelayanan KB MKJP. Apa sih MKJP? Nah. Oke. MKJP itu adalah metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, kalau jangka panjang berarti kan secara nalar ya, berarti itu untuk waktu yang panjang. Betul. Bukan hanya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, tapi dia dalam jangka waktu bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Contohnya adalah IUD dan implan. Nah. IUD itu penggunaannya efektivitasnya itu sampai 8 sampai 10 tahun nih Mbak Wow, Tere. lama Bang juga Betot, ya. Betul, Bang Betot. Sedangkan implan itu paling tidak 3 tahun. 3 tahun. Jadi ibu-ibu muda yang mungkin
pelupa kalau minum pil setiap malam kan, atau kemudian kalau mau disuntik setiap bulan gitu ya, aduh pantat gue disuntik tiap bulan nih, kanan kiri udah pada bolong ya. Ada nggak sih kontrasepsi lain yang lebih aman yang kita kira-kira kita nggak pusing gitu? Ternyata tuh ada Mbak Tere. Tidak mempengaruhi hormon juga. Betul, tidak tanpa hormonal juga kan. Itu adalah IUD ya. Kemudian kalau implan sampai dengan 3 tahun. Nah, di sini kita kebetulan sekali ini dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia nih. Mbak Tere Bang Betot, yang memang jatuhnya di tanggal 26 September 2024. Besok ya? Ya, masih minggu depan. Tapi kita sudah mulai euforianya dari sekarang nih, dari tanggal 10 ya. Kita mulai start pelayanan di tanggal 10 sampai 20 September 2024 ini di seluruh Vaskes. Jadi dinas kami DPPKB ini sudah memfasilitasi Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu nih yang mau ber-KB, yang belum ber-KB, untuk hadir ke vaskes-vaskes terdekat. Baik mitra kami ada bidan, kemudian ada puskesmas, ada klinik dan rumah sakit. Itu silakan yang ingin pasang KB itu gratis loh. Coba bayangin ya. Kalau sebelumnya kalau mungkin mereka belum paham ya, mendaftar langsung ke klinik itu mungkin berbayar. Tapi ketika mereka mendaftar ke kami, ada di lini lapangan, kami punya penyuluh KB, kami punya PLKB, kami punya UPT DPP, itu silakan mendaftarkan saja, maka nanti akan difasilitasi dan diberikan gratis secara cuma-cuma. Ya, pastinya sudah pasti kenapa sih kok harus ber-KB, karena tujuan kita adalah pelayanan kontrasepsi berkualitas untuk Indonesia Emas tahun 2045. Ya, kenapa kalau nggak ber-KB? Dibayangkan ya Mbak Tere Bang Betot, banyak anak coba. Saya aja baru 1, udah 7 tahun belum nambah-nambah. Alhamdulillah. Karena memang mau fokus kan Mbak Tere. Betul ya. Pengasuhannya, pola asuhnya jadi totalitas maksimal optimal. Kebayang ya kalau anaknya banyak. Aduh udah gitu nggak kurus. Ya, terus emaknya sibuk ngurusin si kakaknya. Kemudian ada bayi lagi, ada dalam perut lagi. Gizinya tidak terpantau, pengawasannya juga jadi tidak terpantau. Ya kurang optimal, maka bisa jadi stunting. Betul. Yang lagi rame kan sekarang stunting, memang salah satu program prioritas pemerintah adalah percepatan penurunan stunting. Betul. Maka dari itu pelayanan KB ini adalah salah satu momentum ya untuk mengatasi percepatan penurunan stunting itu sendiri. Ya, betul. Nah, kita punya beberapa alat kontrasepsi nih Bang Betot ya, Mbak Tere ya. Yang difasilitasi oleh kami itu ada di Vaskes ya, mulai dari pil, suntik ya, IUD dan implan. Bahkan ada yang namanya steril. Ya, itu untuk laki-laki ya? Laki-laki dan pria. Laki-laki dan perempuan. Iya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan pria. Itu kan pria juga. Laki-laki dan perempuan. Jadi untuk perempuannya itu ada MOW atau tubektomi. Kalau untuk laki-lakinya ada MOP atau vasektomi. Nah, jadi jangan takut nih, jangan khawatir. Kalau berpikir, waduh, laki-laki disteril, jangan-jangan dikebiri. Itu. No, bukan ya. Jadi bukan dipotong itunya ya. Betul lo ya. Nah tuh. Dia mah. Lanjut. Ya betul ya. Jadi kalau persepsi masyarakat yang belum memahami ya apa itu vasektomi atau steril untuk pria, itu kan katanya dikebiri, dipotong ya. Bener. Tidak. Dengarnya seperti itu. Betul. Padahal sebetulnya tidak nih Bang Betot. Bahwasanya itu steril untuk pria itu vasektomi hanya dipotong atau diikat saluran vas deferensnya. Terus, waduh gimana nih Bu Bidan, Bu Dokter ya nggak bisa keluar dong nanti ya nggak ada cairan dong nanti kering. Oh salah, tidak. Tetap keluar ya, tetap keluar air maninya tapi tidak mengandung sperma. Jadi kualitasnya sudah berbeda ya Bu ya. Kalau kemarin ada mengandung sperma ya, sekarang hanya cairan saja. Cairan mani tetap ada. Jadi jangan dibilang wah nggak bisa nyemprot nih, wah nggak bisa keluar nih gitu ya. Sepertinya Ibu Dokter Desi sudah hadir. Boleh. Ini Ibu Kabit kita. Riko. Ya. Oke. Yang datang belakangan kita push up ya. Bu Dokter Desi ya. Bercanda Gak ini tumbenan Bu Dokter Desi teramat, biasanya gak pernah teramat. Panteng terus. Ngejreng sih. Dokter Desi Syukrawati. Iya.
MARS ya, Kepala Bidang KB DPP KB Kota Bekasi. Wih, ada 2 narasumber Selamat kan ya. pagi Dokter Desi. Selamat pagi. Semangat ya. Semangat dong. Enggak masalah Bu Dokter. Kayaknya mobilnya nggak pakai gas barusan. Langsung ya. Oke, lanjut lagi Bu Bidan, silakan. Ya, jadi seperti itu ya yang namanya vasektomi. Jadi itu betul-betul dikatakan Iya. dengan kontrasepsi mantap. Mantap. Membawa dengan MOP itu ya. Makanya kami memfasilitasi luar biasa. Coba nih bayangin Mbak Tere, Bang Betot, Iya. kalau bayarnya cukup mahal loh. Iya. Keren nggak di PPKB bisa memfasilitasi sampai dengan gratis untuk pelayanan tersebut. Dan sekarang lagi berlangsung Lagi ya. berlangsung, kami sudah mulai start dari tanggal 10 sampai dengan 20 September Iya. ini di vaskes terdekat. Silakan warga mitra sejaman siar yang nggak usah khawatir. Mau rumahnya ada di mana nih? Ada di Bekasi Timur. Iya. Banyak vaskes yang Banyak kami ya. siapkan di Bekasi Timur. Ada di Bekasi Utara juga ada. Jadi nggak usah perlu jauh-jauh kemana-mana. Cukup tinggal hubungi kami. Di lapangan itu ada penyuluh KB, ada PLKB, ada UPTPP, ya ada TKB. Hubungi ke dinas-dinas KB, kemudian ke UPTD PP, ya Balai Penyuluhan KB yang ada di tiap-tiap kecamatan. Langsung aja, cukup dengan membawa fotokopi KTP. Sudah Mudah langsung ya. Biasa ya. Mudah Mudah sekali. ya. Mudah sekali. Dan masih berlangsung sampai dengan tanggal 26 September. Iya, tentunya. sampai dengan tanggal 26 September, tapi kita pelayanan memfasilitasi sampai dengan 20 September 2024. Oke. Iya, masih ada nih waktu. Nah, ini sebelum pada daftar mau pada KB nih Mitra Sejaman Siar semuanya nih Bu. Mungkin bisa dikasih tahu dulu nih manfaatnya. Manfaat dan keuntungan utama menggunakan IUD. IUD ataupun implan nih. Yang lagi digencar-gencarkan kan IUD dan juga implan kan ya Bu ya. Kira-kira manfaat dan keuntungan utamanya apa nih Bu daripada metode kontrasepsi lainnya? Baik. Iya, mungkin sebelum berbicara manfaat ya. Jadi tadi mudah-mudahan sudah tersampaikan ya. Iya. Kenapa kami talk show hari ini? Nah, Iya. boleh. Sudah. Iya. Ibu Bidan sangat detail sekali Wih. ininya. Ya, menjabarkan. jadi kami ingin bahwa dengan momentum seperti ini tadi pasti sudah disampaikan bahwa momentum kali ini adalah dalam rangka Hari Kontrasepsi Internasional ya. Jadi kalau bercerita kenapa sih ada gerakan ini gitu kan, mungkin tadi juga disampaikan kita tuh pengen bahwa masyarakat tuh menyadari bahwa kita harus bareng-bareng loh. Untuk menciptakan generasi yang sehat, generasi yang emas di masa depan. Karena apa? Mereka lah yang akan gantikan kita nanti di masa depan, gitu kan. Kemudian tadi mungkin juga udah disampaikan bahwa gerakan ini sebenarnya gerakan global. Jadi nggak punya Kota Bekasi sebenarnya. Semua Jadi, nasional. internasional. Internasional. Ya, karena memang ini diinisiasi oleh organisasi yang awalnya adalah organisasi keluarga berencana sedunia. Makanya disebut WCD ya. Kalau bahasa Inggrisnya jadi World Contraception Day. Ya. Dan mudah-mudahan niatnya kesampaian gitu melalui talk show hari ini. Iya. Jadi masyarakatnya tahu bahwa pemerintah itu melakukan berbagai macam cara, berbagai macam kegiatan sehingga masyarakat dengan konsep ini dapat terfasilitasi. Kemudian kalau ditanya apa sih gunanya KB terkait dengan generasi emas, gitu ya? Kita sih berbicara itu sebagai sebuah kebijakan, di mana kalau generasi emas itu tercipta di tahun 45, angka stunting cita-citanya 5% sih di tahun 2045. Kalau sekarang Kalau bisa habis ya. kalau bisa habis, karena seperti Zero. walaupun sebenarnya agak berat karena masih ya daerah-daerah maju sekalipun mereka masih punya sekitar 3% untuk angka stunting. Nah, tujuannya apa? Bahwa dengan gerakan pelayanan KB yang kami lakukan, tercipta keluarga-keluarga yang sejahtera, tercipta anak-anak yang terurus, ya pernah juga kita bahas, pengasuhan optimal, tercipta keluarga-keluarga dengan ekonomi yang kuat, karena di KB itu programnya banyak sekali ya. Jadi pelayanan KB itu bagian salah satu lah yang memang menjadi strategi kita, gitu kan. Semoga nanti dengan seringnya kita hadir di El Gangga nih, sering sekali aku lihat Ibu Dokter Desi ya. Makanya sering sekali kita hadir di El Gangga. Harapan kita masyarakat terus teredukasi nih tentang manfaat-manfaat yang tadi sudah kita sampaikan. Itu mungkin sekedar
ikut menambahkan saja sih, Oke. mungkin tadi Bidan Sepri sudah banyak juga menyampaikan terkait dengan program dan momentum yang saat ini sedang kita lakukan. Oke, baik. Ya. Jadi Mbak Tere ada manfaat tadi ya, manfaat dari berkab ini luar biasa sekali ya, sangat banyak sekali. Pastinya yang pertama itu menekan kehamilan yang tidak diinginkan ya dari Betul. berkab, terutama MKJP tadi Iya. ya. Nah, yang kedua mendorong kecukupan ASI dan pola asuh anak yang baik nih. Iya, Jadi betul. kalau baru melahirkan, pasca salin, menyusui ya, itu bisa full memberikan Iya. ASI eksklusif. Sampai 2 tahun ya. Betul sekali Mbak Tere. Kemudian yang ketiga mencegah gangguan kesehatan mental keluarga. Nah, kok bicara mental? Kenapa ini kok pakai KB jadi mental, kena mental ya? Iya iyalah, betul nggak Bang Betot? Coba kalau anaknya banyak tidak KB, maknya mentalnya agak-agak ya. sedikit. Nah, Maksudnya sedikit oleng. anaknya masih kecil, belum selesai Iya. ASI sudah punya anak Iya, lagi. mungkin jadi seperti mempengaruhi ya secara psikologinya aja, pasti dia akan mudah emosional ya, mudah Iya. marah karena ngurusin anak satu rumah itu ada 2 sampai 3 balita atau baduta, kebayang ya. Apalagi repot maknya, belum lagi bapaknya diurus. Ya. Coba kebayangkan Iya, ya. iya. Mah kopi, di belakang nangis. Aduh, maknya stres, mana belum mandi udah 2 hari kan. Nah, tuh aduh makin betul-betul ya. Makanya di sini mencegah gangguan kesehatan mental keluarga. Jadi Oke. keluarga tuh lebih sehat, lebih sejahtera, lebih Lebih damai, terurus aman, ya. terurus, betul. Yang keempat itu mengurangi angka kematian bayi dan ibu. Nah, Iya. sudah pasti ya yang katanya kalau melahirkan itu memang banyak resikonya. Iya. Hamil pun juga ada resikonya. Betul, ya. betul. Jadi kalau tidak terurus betul-betul ya, bagaimana 1000 hari pertama kehidupannya Iya. itu terjamin, maka bisa menimbulkan resiko kematian bayi dan ibu. Oke. Yang kelima itu mencegah gangguan kesehatan reproduksi, kebayang. Iya. Itu rahim ya. Kalau misalnya dari bengkak ya, kan hamil, kemudian lahir lagi meletus, lagi hamil lagi ya. Itu gimana kesehatan reproduksinya yang seharusnya dia di situ mungkin sehat ya, optimal kesehatan reproduksinya, otot-ototnya. Jadi terganggu dan mulai melemah. Oke. Apalagi kebanyakan anak kan karena tidak kontrasepsi, tidak ber-KB, kemudian keseringan hamil. Dan yang keenam itu mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Pasti ya, apalagi dengan kondom, kontrasepsi kondom ya, itu menekan HIV/AIDS, kemudian penularan penyakit menular seksual ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari efektivitasnya dari alat kontrasepsi itu sendiri, itu sangat banyak sekali manfaatnya, terutama IUD itu efektifnya itu cukup tinggi, 99% Mbak Tere dan Bang 99%, Betot. Iya, dia kenapa? Karena IUD itu alat yang dimasukkan ke dalam rahim, ya, berbentuk itu copper T namanya ya, dia non hormonal, Oke. ya. Lengan-lengan IUD itu di sana itu ada tembaga CU atau CU 380 IU ya. Nah di sana itu dia untuk menghambat jalannya sperma. Oke. Jadi sperma yang masuk itu jadi melambat, jadi melambat, kemudian mati kan, muter-muter dibikin keder nih sperma yang masuk nih ya, Iya, muter-muter. Waduh mana jalan keluarnya nih belum ketemu nih, mana sel telur ya. Nah pada akhirnya dia melemah dan akhirnya mati. Makanya kan adik pikir kok hanya alat bentuk T masuk, kok bisa nggak hamil gitu ya. Jadi secara konsepnya seperti itu untuk IUD. Untuk implan sendiri, Bu Bidan, Bu Dokter, implan kan di lengan, kok bisa nggak hamil? Gimana ceritanya? Iya, iya. Berhubungan di bawah ya. Kalau kata tetangga saya namanya susuk. Nah itu betul. Tapi bukan susuk yang makan sate lepas ya. Bukan ya. Lain. Itu enak. Makan paya bonyok ya. Ini susuk kami. Iya, Nah, oke. kalau itu juga sama, dia mengentalkan lendir serviks atau lendir rahim. Oke. Jadi lendir dalam rahim itu ya harusnya kan ada asam pH-nya ya, asam basanya itu dikentalkan. Jadi sama sel sperma yang masuk itu tidak akan bisa sampai menembus ke dinding rahim sampai dengan ketemu dengan sel sperma, Oke. dengan sel telur Oke. gitu. Seperti itu sih Mbak Tere. Oke. Ini penjabarannya sangat detail ya dari Ibu Iya. Bidan Septri. Tapi ada yang mau lewat dulu ya Bang ya? Iya, ada yang mau lewat. Jadi buat mitra sejaman siar yang Iya. mau bertanya Boleh, boleh. soal kontrasepsi nih ya, soal KB nih ya, karena lagi ada sosialisasi Iya. dan juga nanti kita bakalan tetap bahas lagi dan banyak banget pertanyaan yang masih mau Tere tanyakan sama Bu Bidan dan juga Ibu Dokter. Jadi buat mitra sejaman siar Iya. jangan kemana-mana, Iya. tetap pantengin gelaran Bang Jamal. Bangun, jangan males. Panteng terus. Ngejreng sih. Bangun, jangan males. Masih bersama dengan Tere. Ada Bang Betot juga. Ya tentunya kita saat ini sedang live talk show ya. Yes. Buat mitra sejaman siar yang pengen tanya-tanya,
mengenai pelayanan KB IUD dan juga implan bagi masyarakat di Kota Bekasi dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia ke-17 tahun 2024. Boleh langsung dikirimkan ya. Ya. Kirimkan langsung di mana Bang? Langsung ke WhatsApp El Gangga di 08 111 86 1003. Ya, saat ini kita sedang berbincang-bincang dengan Bu Bidan Septri, Ibu Bidan Septri ya. Dan juga Ibu Dr. Desi. Ya, langsung mau ditanya lagi boleh kan ya Bu ya? Karena tadi di belakang layar juga, belakang layar ya, di off air ya, off air kita rame banget gitu ya. Karena kalau ngomongin soal tema tentang kesehatan nih ya, peminatnya banyak juga nih. Ini beberapa sudah banyak yang bertanya nih. Nanti di segmen selanjutnya bakal kita buka ya Bang ya. Nah, kalau mau tanya nih Bu Bidan ya, apa saja sih jenis IUD yang tersedia dan perbedaan di antara keduanya nih biasanya? IUD dan implan ya? Jenis-jenisnya ya? Ya, metode kontrasepsi ya. Oke, terima kasih Mbak Tere ya. Terima kasih Mitra Sejaman Siar yang sudah bertanya juga terkait dengan IUD dan implan ya. Jadi ada dua jenis kontrasepsi, metode kontrasepsi jangka panjang ini. Yang pertama itu implan. Kalau implan itu dia itu berbentuknya itu seperti korek ya, korek api kan, dia batang ya. Batang korek api. Sebenarnya ada dua macam ya, ada implanon, ada norplan. Ada yang satu batang, ada yang dua batang. Kalau yang satu batang itu juga sama untuk 3 tahun ya. Bentuknya sama, dia silikon, mengandung silikon, dalamnya itu hormonal. Sedangkan yang dua batang itu juga sama 3 tahun. Jadi bisa pakai yang satu batang untuk 3 tahun atau dua batang untuk 3 tahun. Yang dua batang ini sepaket. Jadi jangan dikira Bu Bidan boleh nggak separuh aja 1,5 tahun gitu ya. Ditawar ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh, nggak berlaku. Jadi satu batang itu tetap terhitungnya itu harus 2 batang untuk 3 tahun ya. Nah, dia itu diletakkan di bawah lengan kiri atas. Kalau untuk yang kidal baru lengan kanan. Ya, lengan kiri. Nah, ini paling enak sebenarnya, paling nyaman karena kita mudah untuk kontrol atau untuk ngeceknya. Ada terus. Betul, tinggal dipegang, diraba. Dia ada di bawah kulit. Ya, nah, kebanyakan ini rumor-rumor yang beredar nih, Bang Betot, Mbak Tere, katanya implannya jalan-jalan. Ya kan? Beli pecel lele. Nah, betul. Kalau yang pakainya beli pecel ya implannya ikut beli pecel ya, secara logika ya. Ada yang bilang nggak takut Bu karena jalan-jalan. Jalan sampai bawah katanya. Nah, nanti tahu-tahu katanya jatuh ke jantung, katanya jalan ke hati, gimana ceritanya? Juga ngebayanginnya. Nah, secara logika ya itu implan itu bentuknya tadi ya batang ya, dia seperti silikon ya, ada hormonnya di dalamnya, nggak punya kaki. Nggak ada kaki. Iya, nggak ada kakinya. Jadi kalau mau jalan-jalan kemana, dan dia ada di bawah kulit. Jadi kalau misalnya mungkin pertama pasang teraba, setelah beberapa tahun tidak teraba, jangan khawatir. Yang orang-orang takutkan kan diraba nggak ada, hilang kemana? Ternyata bisa jadi karena berat badannya si pengguna atau si akseptor semakin bertambah, dia tergeser oleh daging, oleh lemak, bahkan itu saru tertutup oleh otot-otot yang ada di lengan. Jadi tidak hilang, nggak perlu khawatir. Mungkin memang butuh sedikit ekstra pada saat pencabutan atau pas kontrol menggunakan rongsen. Jadi dilihat masih ada kok Bu, aman ya. Nah itu makanya kenapa, karena hormonal jadi mempengaruhi. Jadi bisa jadi akhirnya sebenarnya bukan salah si kontrasepsi ya. Kalau si ibunya nafsu makan ya, alasan nih gara-gara susuk saya makin gemuk nih. Bilang aja lu doyan makan ya. Saya nggak KB aja, saya doyan makan. Mbak Tere ya, itu banyak yang alasan seperti itu. Habis nih. Dimakanin ya. Nah, kemudian jadi itu untuk yang implan. Kalau IUD itu dia alat ya, tadi seperti yang sudah disampaikan di sebelumnya ya. Dia itu spiral ya, bentuknya tute. Memang dulu tuh ada banyak macamnya. Ada yang bentuknya itu seperti spiral ya, yang memang dia seperti spiral ya, yang seumur hidup. Sekarang sudah tidak ada. Kami lebih programnya sekarang ada beberapa macam, 3 ya. Cuma yang memang difasilitasi ya Bu Dokter ya, hanya yang Copper T. Kalau jenis mah banyak ya. Ada yang Novate, kemudian ada yang Liverstone ya, yang Silverstone ya. Tapi itu kita tidak fasilitasi, tapi sebenarnya sama hanya beda merek. Ibarat kayak kalau produk yang satu ada produk A, yang satu produk B, tapi fungsi, jenis, macamnya sama. Semua sama. Seperti itu. Nah, kalau IUD ini memang awalnya itu tidak nyaman karena apa? Posisinya itu harus di atas meja jimbet atau meja ginekologi. Dan posisinya harus buka celana nih. Pasangnya buka celana, ngangkang ya. Tapi
Ya betul, jadi memang harus Bu Bidan ya. Bidan, kita hari ini sedang berbincang dengan Bu Bidan. Ya. Dengan ahlinya nggak apa-apa. Iya, Rek. dengan ahlinya. Tapi gue seru deh, gue resep. Seru gitu. Ya, Kalau ya. waktu itu. Orang khawatirnya kan ya, waduh posisinya harus di atas tempat tidur, kemudian harus buka celana dan ngangkang pula ya. Itu yang membuat tidak nyaman di awal. Tetapi tidak nyaman di awal hanya kurang lebih tuh 5 menit saja. Tapi amannya tuh sampai 8 sampai 10 tahun yang akan datang itu akan nyaman dan aman selamanya gitu ya. Sampai dengan dia tidak perlu lagi pusing nih kapan harus balik suntik, harus balik minum pil, kapan mau sehari berapa kali, mau kapan saja di mana saja sudah aman. Nah, kalau misalnya kayak minumin pil ya, suntik ya, itu memang merasa aman dan nyaman, orang tinggal mangap mulutnya nih, bukan mulut bawah yang mangap ya. Mangap tiap malam, tapi kita tidak tahu efek sampingnya sampai dengan beberapa tahun yang akan datang. Karena dia terlalu lama dikonsumsi kan, yang namanya hormon, obat-obatan ya pasti akan ada efek sampingnya. Jadi pilih mana nih, mitra sejaman siar, mau yang kurang nyaman di awal tapi nyaman dan aman jangka panjang seterusnya, atau yang merasa aman nyaman di awal tapi di akhir itu nantinya malah membuat kita menjadi tidak aman atau kurang nyaman. Itu sih. Jadi untuk efek sampingnya agak sedikit ya, nggak terlalu banyak ya Bu ya. Untuk penggunaan IUD dan juga implan tentunya. Nah, ini beranjak ke Dokter Desi mungkin ya, dari DPPKB 3 Kota Bekasi nih, peminatnya nih yang sudah daftar istilahnya ya di penyuluhan KB ini sudah berapa banyak nih? Ya, dari tiap-tiap wilayah di Kota Bekasi. Kalau untuk momentum sendiri sebenarnya kami menargetkan minimal satu lokasi itu 25. Artinya kalau masyarakat yang hadir lebih dari 25 tetap kita layani, dan kita sangat berharap bahwa yang datang itu lebih dari 25. 25 itu hanya batas minimal. Nah, terus kami menyampaikan juga bahwa pelayanan KB itu gratis selama menggunakan fasilitas pemerintah. Gitu. Jadi jangan sampai nanti datang ke rumah sakit swasta terus minta gratis ya. Jadi ntar dimarah kita sama ownernya rumah sakit swasta. Salah tujuan. Gitu. Kalaupun ada swasta yang melayani dan mendapatkan alat dari pemerintah Kota Bekasi, itu biasanya mereka hanya menggratiskan untuk alatnya saja. Jadi biasanya jasa sama administrasi masih diminta oleh rumah sakit atau klinik swasta. Jadi makanya kalau masyarakat mau memanfaatkan fasilitas pemerintah itu lebih baik karena tersedia dan gratis, nggak usah mikir ya. Kalau nggak punya KTP Bekasi tapi udah netap di Bekasi cukup lama, ya tinggal minta domisili ke wilayahnya gitu. Jadi sehingga fasilitas pemerintah dapat dipakai oleh masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Kemudian tadi mungkin udah disampaikan nih alat kontrasepsinya, kemudian resiko-resikonya, enak-enaknya di mana gitu ya, sakit-sakitnya ada di mana gitu ya. Betul. Di luar masalah itu sebenarnya tujuan kita adalah bahwa seperti yang tadi disampaikan, keluarga sejahtera itu yang seperti apa? Keluarga yang memiliki kesempatan untuk pendidikan yang cukup, kemudian rekreasi yang cukup, tidak lagi mikirin kontrakan rumah gitu ya, tidak lagi mikirin bahwa besok anak sekolah biaya seperti apa. Karena apa? Di program KB kita juga ada kegiatan yang namanya peningkatan pendapatan keluarga. Ada ya Bu? Ada, terutama yang aseptor nih yang kita dampingin dulu. Setelah dia mau ber-KB, terus kita ajak, kalau punya waktu banyak, mari kita berusaha bersama, bikin usaha, kita dampingi untuk tahap awalnya. Kalau nanti dia berkembang, gitu ya, kalau usahanya berkembang, kita akan dampingi juga. Ini program dari DPPKB juga. Betul, jadi mendampingi keluarga aseptor kita. Kalau usahanya berkembang, kita dampingi. Oh iya, harus mengurus kelayakan makanannya, jadi hygiene-nya ya, hygiene-nya. Kita dampingi juga. Kalau memang mau ngurus nih ke UMKM, jadi kalau di kita memicu dulu, kita menyemangati dulu, mulai dulu gitu ya. Apalagi buat keluarga-keluarga yang kebetulan ekonominya terbatas. Gitu kan. Jadi kita ajakin dulu, kita motivasi dulu. Mau bikin apa? Sekarang mah ibu-ibu bisa berusaha dari rumah kok. Betul Bu. Mau bikin kue, apa mau bikin keterampilan nih gitu kan.
Sehingga aseptor-aseptor kita tuh benar-benar bisa berdaya guna untuk diri dan keluarganya. Otomatis kalau masyarakatnya sejahtera, pemerintahnya juga nggak pusing-pusing amat. Jadi itu tujuannya kita dari program DPPKB. Kalau KB adalah salah satu cara atau strateginya. Tujuan akhir kita adalah bahwa keluarga-keluarga mandiri itu akan membuat nyaman semua pihak. Betul. Gitu. Menuju Indonesia emas tentunya ya. Karena tadi juga saya ingin menekankan bahwa kalau orang yang stunting itu kan pernah disampaikan, anak yang sudah terlanjur stunting bisa kita perbaiki tinggi badan, berat badannya. Tapi kemunduran fungsi otaknya itu nggak bisa dikembalikan 100%. Jadi kenapa kita khawatir generasi masa depan kita itu tidak bisa memfasilitasi kita nanti di saat kita sudah senior ya, Bang Betot ya. Sudah, apalagi sudah dia. Senior, Bentar lagi ya. Kita harus bisa gitu ya terfasilitasi oleh anak cucu kita yang mengerti kondisi kita. Jadi sebenarnya kita ada gini nih, egoisnya kita. Kita ingin dilayani di masa depan. Kita ciptakan generasi baru yang sehat. Yang mampu untuk memfasilitasi itu. Jadi semoga kita punya pemikiran bersama bahwa bukan kepentingan saat ini, kepentingan di masa depan. Baik yang ngurus negaranya, baik yang ngurus kita yang masuk ke usia-usia senior nantinya gitu ya. Betul. Mudah-mudahan kita semua satu pikiran ya Bu ya, dan juga Mitra Sejaman Siar semua yang mendengarkan pada pagi hari ini. Betul. Jangan kemana-mana Mitra karena perbincangan masih semakin hangat. Nanti setelah ini Tare akan buka pertanyaan dari beberapa Mitra Sejaman Siar yang sudah dikirimkan nih, udah lumayan banyak nih Bu Bidan dan Bu Dokter. Udah penasaran, saya juga pengen baca nih. Jadi buat Mitra Sejaman Siar yang mau bertanya langsung dikirim, masih ada waktu. Jadi jangan kemana-mana. Kemana-mana jangan. Tetap di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Masih di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan males. Bersama Tere di sini. Iya, masih ada Bang Betot juga nemenin ngacir terus Tere ya. Iya, dan masih juga ada Dokter Desi Syukrawati. Sukrawati selaku Kepala Bidang KB DPPKB Kota Bekasi, dan juga Ibu Bidan Septrianti AM Kebidanan SKM Penyuluh KB Ahli Muda DPPKB Kota Bekasi, Koordinator PKB Kota Bekasi. Masih semangat dua narasumber kita. Masih semangat karena sebentar lagi mau kita kasih pertanyaan dari Mitra Sejaman. Kita tunggu pertanyaannya. Iya. Ada Ibu Lia nih. Ibu Lia di bentar. Ini kenapa kesini Riko? Wait. Ini kenapa kesini ya? Yang diklik apa tadi tuh? Enggak klik apa-apa. Sebentar ya Bu ya. Bentar Bu. Oke. Iya. Sudah ada? Sudah ada. Oke. Sebentar ya Bu ya, maaf ya, punten ada kesalahan sedikit. Ibu, ini Lia di Bekasi Utara. Saat ini Lia sudah mempunyai anak 1 dan sedang mencari KB yang baik nih. Apakah IUD ini alat kontrasepsi yang aman untuk penyakit GERD nih Bu? Karena punya penyakit GERD nih Mbak Lia nih. Apakah pasang IUD akan tetap datang setiap bulannya? Mohon informasinya ya Bu ya. Ya, mungkin Bidan saya jawab dulu deh. Terima kasih Dokter Desi. Makasih nih Bu Lia nih. Aduh, mamah muda ya. Aduh, Mahmud nih luar biasa. Aduh, kenapa bisa kena GERD nih? Kayaknya nahan-nahan makan ya, nahan lapar. Nggak boleh. Jangan Ibu Lia ya. Sering-sering ngemil nggak apa-apa. Nggak usah khawatir. Jangan takut gemuk. Jangan takut. Zaman sekarang kan agak-agak botok tuh lucu-lucu dikit ya. Yang penting jangan sampai kita kena asam lambung ya kan. Karena yang pastinya kita ketahui bersama bahwasanya penyakit GERD itu kan adalah reflux gastroesofagus ya, atau penyakit asam lambung. Ya, jadi asam lambung ini akan meningkat di mana kalau saluran makanan atau iritasi ada di dinding saluran makan kita. Nah, karena apa? Karena tadi dia ada luka, ya kemungkinan, dan juga itu terjadi karena kita suka menunda makan. Nah, kemudian pengaruhnya atau hubungannya dengan kalau pasang IUD gimana nih? Kalau kita mau pasang IUD, Bu Lia sangat pas sekali menggunakan IUD ya atau spiral pada saat walaupun sekarang mengalami
penyakit GERD, ada GERD ya, atau asam lambung ya. Karena itu tidak sama sekali mempengaruhi ya. Kenapa? Itu sangat jauh sekali ya di rahim ya, di uterus dengan di lambung. Ya itu sangat berbeda. Cuma mungkin nanti sedikit mempengaruhinya ketika asam lambungnya itu kambuh atau kumat. Jadi ada rasa mual ya. Tapi itu bukan dari spiralnya ya. Terus gimana nih kalau misalnya pasang spiral, kira-kira haidnya lancar tidak? Sangat lancar. Insya Allah kalau pakai IUD justru itu akan mengalami haid atau menstruasi yang normal atau rutin setiap minggu. Setiap bulannya itu selama 1 minggu full. Cuma kemungkinan mungkin akan lebih banyak atau lebih dari siklus biasanya ya. Jadi lebih panjang sedikit nih kalau pakai IUD Bu Lia. Tapi Bu Lia nggak usah khawatir, justru malah akan haid. Mungkin kemarin Bu Lia pakai yang hormon atau suntik ya misalnya ya. Ini nggak main-main. Ya ketika nanti berganti ke IUD atau spiral itu malah menjadi haid terus tiap bulannya. Itu normal, mungkin bisa lebih panjang atau kembali ke siklus rutinitas biasanya selama 7 hari atau kurang lebih 1 minggu. Jadi cocok banget, nggak usah khawatir Bu Lia. Bu Lia tinggal di mana nih? Ayo silakan kami. Bekasi Utara. Nah, Bekasi Utara kami siap menerima. Di situ ada UPTDPP Kecamatan Bekasi Utara dan ada puskesmas, beberapa puskesmas ya. Vaskes klinik yang ada di Bekasi Utara yang difasilitasi oleh kami dari DPPKB dan bisa pasang IUD gratis loh Bu ya. Ayo daftar Bu, masih ada nih waktunya dari tanggal 10 sampai tanggal 20. Kita kasih gratis ke Ibu, bahkan nanti dikasih free bonus snack Bu. Iya. Nah itu tuh. Ya. Oke. Jadi nggak masalah ya, nggak usah khawatir dengan GERD-nya Ibu dan ingin pasang IUD itu sangat pas sekali. Jadi kalau IUD itu nanti Ibu mau lepas kapan pun bisa. Misal sudah 3 tahun mau ganti 5 tahun atau sampai dengan batas waktunya sampai dengan 8 tahun itu boleh. Ya, makasih Bu Lia. Kami tunggu nih Bu ya untuk pemasangan IUD-nya. Kita siap membantu dengan standar operasional prosedur yang sangat berkualitas dan dibantu oleh pemasang atau operatornya, providernya ini pun dari tenaga-tenaga medis yang berkualitas yang sudah kami latih. Siap. Jadi jangan khawatir Bu Lia, langsung berangkat sekarang juga nih daerah Bekasi Utara ya. Iya. Jadi semoga jawabannya sudah ini ya, sudah mewakili. Bu Lia ya. Terima kasih untuk Ibu Lia. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nai di Mustika Jaya nih. Maaf Ibu Bidan atau Ibu Dokter ya, boleh nggak kalau pengantin baru nih ber-KB dulu nih, pengantin baru nih. Kalau boleh disaranin KB-nya apa dulu nih Bu? Terima kasih sebelumnya Bu Dokter. Iya. Jadi ini Bu Nai ya, Bu Nai di Mustika Jaya. Mustika Jaya. Sebenarnya kalau masalah jenis ber-KB-nya kita sih kalau buat pengantin baru jangan yang jangka panjang dulu ya. Gitu Jadi ya, karena kan dilihat dulu nih. Apa kalau jangka pendek tiba-tiba ingin segera karena pengantin baru ya. Awalnya sih punya rencana 1 tahun ke depan. Ternyata setelah berkumpul menjadi sebuah keluarga pengennya buru-buru. Iya betul. Lebih baik pakai dulu yang jangka pendek. Jangka pendek. Berupa suntik, apa pil ya, atau kondom ya. Jadi pada saat akhirnya setelah merasakan enaknya berkeluarga dan langsung pengen punya anak, itu tidak ada masalah dengan alat kontrasepsinya. Betul. Kalau sudah punya anak 1, mau jaga jarak dulu, baru gunakan yang jangka panjang. Karena apa? Beri kesempatan untuk membimbing dulu anaknya. Kan, betul. Gitu. Jadi itu jawabannya ya buat Bu Naya gitu. Jadi semoga sudah terwakili jawabannya ya Bu Naya. Jadi kan pengantin baru nih, jangan yang panjang-panjang dulu ya. Gitu ya. Iya maksudnya apa namanya kontrasepsinya. Bener pakai yang pendek-pendek dulu. Bener. Iya, pil ya, pil, suntik gitu. Jangkanya. Nanti ngelihat tetangga punya anak, ih enak banget ya punya anak itu, kepengen ya lucu gitu. Ambil aja anak tetangga. Biasanya kita kalau ngelihat anak kecil lucu, tapi coba seharian sama tuh anak ya. Sepertinya kamu lihat aku lucu kan? Gitu. Enggak dibagi lu juga gak mau. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ipin di Kayu Ringin. Pak Ipin di Kayu Ringin. Ibu Bidan mau tanya nih, istri saya sudah pasang implan selama 3 tahun lalu. Sudah dilepas juga hampir 1 tahun, tapi berarti sudah 4 tahun ya ininya. Waktunya, tapi kok sampai sekarang nggak pernah datang bulan ya? Kenapa ya Dok? Umur istri saya sekarang 45 tahun, apakah sudah menopause? Baik. Iya. Jadi kalau untuk
gini, situasional karena dia hormonal ya. Jadi Oke. bisa saja dia mempengaruhi siklus menstruasinya. Kalau tadi dibilang kalau IUD itu dia nggak pakai hormon. Jadi dia masih lebih alami sebenarnya proses yang dialami oleh tubuh kita. Iya. Jadi proses menstruasinya, rutinitas bulanan masih seperti biasa. Nah, kalau pakai implan memang karena sifatnya hormonal itu bisa mempengaruhi sebenarnya pada siklus menstruasinya. Ditanya apakah umur 45 sudah menopause gitu ya. Itu juga banyak individual sifatnya. Ada orang yang memang cepat proses menopausnya, ada orang yang memang panjang proses menopausnya di atas 55 tahun. Biasanya 50 tahun. umur berapa biasanya nih Bu? Kalau dia menstruasinya lebih awal, biasanya dia akan menopause lebih awal. Oke. Gitu ya. Jadi biasanya seperti itu. Tapi untuk meyakinkan tidak ada salahnya ya melakukan cek pada dokter kandungan untuk memastikan bahwa ini proses alaminya dia menopause atau memang ada hal lain yang perlu dicek. Gitu ya. Mungkin Bidan Sepri mau menambahkan. Terima kasih Dokter Desi. Tadi Pak Ipin ya. Iya. Wah, Pak Ipin ini luar biasa. Kita kasih aplaus dong ya untuk Pak Ipin ini. Karena dia care sekali nih dengan istrinya ya. Betul. Sampai dengan tahu ya, paham betul istrinya menggunakan kontrasepsi apa sebelumnya. Mungkin istrinya ada lagi mendengarkan iya, juga. di sebelahnya. Betul. Memang Pak Ipinnya paling aktif nih. Iya, keren ya Pak Ipin. Terima kasih pertanyaannya. Pak Ipin nggak perlu khawatir ya, nggak usah khawatir. Memang implan itu kan hormon. Dia mengandung hormon progesteron dengan estrogen ya, ada 2 hormonal di dalamnya, di mana pastinya ini ada hormon progesteron buatan. Jadi progesteron buatan itu yang pastinya mempengaruhi hormon yang ada di dalam tubuh si istri, si istri bapak. Jadi akan terjadi ketidakseimbangan hormonal nih Pak ya, yang menyebabkan akhirnya siklus haidnya tidak lancar atau bahkan tidak haid sama sekali. Tapi tidak perlu khawatir ya, sebenarnya ini masih dalam batasan normal karena memang ada terjadinya penumpukan hormonal tadi ya di dalam dinding rahim yang pada akhirnya tidak terjadi menstruasi ya atau haid ya. Nah, padahal udah 1 tahun yang lalu nih Bu Bidan dilepas sampai sekarang belum haid juga. Tidak apa-apa. Bapak yang kita tanyakan pertama, kira-kira masih pengen gak istrinya hamil lagi? Kalau tidak, Bapak jangan merasa nanti si istri ini, oh jangan-jangan udah menopause. Ternyata belum loh, istrinya masih subur. Ketika besok berhubungan dengan Bapak, tanpa disadari, toto hamil lagi. Nah, tapi kalau misalnya Bapak ternyata sudah tidak ingin punya anak lagi dan memang tidak ingin tidak ingin hamil lagi istrinya, maka bisa langsung dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi lain, sekaligus untuk memancing supaya haidnya kembali normal. Salah satu dengan IUD. Jadi ajak ibu untuk pakai kontrasepsi IUD nih Pak. Umur 45 itu sebenarnya masih subur ya. Masih masa subur. Kita lihat menarche pertamanya atau haid pertamanya. Ketika haid pertamanya si ibu itu dulu masih di atas 10 tahun ya, biasanya itu menopause-nya juga jangka panjang. Jadi nanti usia-usia 50. Tapi kalau misalnya menarche-nya atau haid pertamanya itu di usia kurang dari 10 tahun, kadang masih kelas 5 SD, kelas 4 SD udah haid ya, itu akan cepat memang menopause-nya. Kemungkinan usia 45 itu sudah tidak haid lagi. Tapi kalau ternyata enggak sih, saya waktu itu dulu SMP kelas 3, SMA kelas 1. Nah, kemungkinan bisa sampai 50 tahun pun masih haid sebenarnya. Hanya karena pengaruh ketidakseimbangan hormonal karena si implan kemarin, makanya tidak haid. Baiknya kalau memang sudah tidak ingin punya anak lagi, ganti Pak kontrasepsinya, gunakan IUD. Insya Allah kalau sudah pakai IUD nanti mungkin akan haid, jadi datang haid. Jadi dia penyesuaian kembali alat IUD-nya, koper T-nya yang di dalam rahim, itu akan sedikit meluluhkan dinding rahim atau terjadi peluruhan yang akhirnya yang biasa kita sebut dengan haid ya atau menstruasi. Jadi baiknya Pak Ipin, yang pertama nggak usah khawatir ya, jangan takut, jangan cemas. Yang kedua kemungkinan memang karena ketidakseimbangan hormonal ya, perlu dipancing dengan hormonal lainnya, contohnya pil, atau bisa menggunakan kontrasepsi lainnya seperti IUD. Itu saja Pak Ipin tambahannya. Pak Ipin juga sudah menjawab, iya saya sudah tidak mau punya anak lagi. Soalnya anak sudah 4. Ayo Pak, kita ganti IUD ya. Iya Pak. Ketemu saya Pak di Pekayon, kadang saya suka Kayu Ringin. Di kayu Ringin. Oh pas banget ya Dok Des, besok kita ada di
Puskesmas Karangkitri. Deket itu Pak Ipin boleh main-main ke Puskesmas Karangkitri di tanggal 20 kita. Ya, jadi Pak Gratis. Ipin besok langsung ngomong ketemu sama Bidan Septri dan juga Dokter Desi ya. Ya. Saya yang kemarin nanya di Elgangga. Berarti ketemu saya dulu. Ya, jadi Mitra Sejaman Siar, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp-nya Elgangga. Mungkin cuma sekian aja yang bisa dibaca, yang kita bisa berikan ya Bu ya, pertanyaan-pertanyaan, karena beberapa pertanyaan ada yang hampir sama gitu. Nanti untuk selanjutnya kita akan masuk di closing statement, tapi sebelumnya jangan kemana-mana, tetap di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Masih di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan Di malas. segmen akhir live Yes. talk show kita pada pagi hari ini Nggak terasa bersama ya, dengan DPPKB Kota Bekasi. Gak terasa toto udah 1 jam aja. Iya, nggak kerasa kayak baru datang ngobrol sebentar tiba-tiba Iya. 1 jam. 1 jam. Iya memang harus sering-sering ya Bu Bidan dan Bu Dokter mampir di Elgangga. Benar. Tapi tadi udah kita dengar banyak manfaat banget ya Re, ternyata Re, Iya tentang banyak KB. informasi penting dan juga info-info jadwal kegiatan dari DPPKB Kota Bekasi Iya. sudah diinfokan dan sekarang mau diinfokan lagi nih, Baik. di-share lagi sama Ibu Dokter dan juga Ibu Bidan. Mungkin untuk closing statement boleh dari Ibu Bidan dulu ya. Oke, silakan Bu Bidan sampaikan. Iya, terima kasih Mbak Tere, Bang Betot dan juga seluruh mitra sejaman siarnya Elgangga nih ya yang pada pagi hari ini mendengarkan sosialisasi kami dari DPPKB. Bahwasanya peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan berbagai pilihan kontrasepsi yang ada yang sudah kami siapkan dan kami fasilitasi Iya. khususnya oleh DPPKB Kota Bekasi. Iya. Sehingga mendukung upaya pencapaian program Bangga Kencana dan pastinya percepatan penurunan stunting secara menyeluruh. Iya. Kami DPPKB Kota Bekasi siap memfasilitasi seluruh warga Kota Bekasi hanya dengan menunjukkan fotokopi KTP-nya saja Iya. atau surat keterangan domisili untuk dibawa ke fasilitas kesehatan yang sudah kami siapkan ya, Faskes pemerintah khususnya ya untuk mengikuti program kami ini secara gratis atau cuma-cuma. Iya. Silakan dokter ditambahkan. Iya. Jadi mitra siar Elgangga, Mbak Tere, Mbak Betul semua. Jadi dengan program KB kami berharap bahwa masyarakat kita kedepannya jadi sejahtera. Iya. Makanya masyarakat nggak usah takut, nggak usah ragu. Kemudian fasilitas pelayanan itu tersedia di semua layanan pemerintah. Betul. Jadi silakan hadir jika tidak berkesempatan pada periode ini antara tanggal 10 sampai tanggal 20 pada kapanpun itu silakan mengakses layanan kesehatan di puskesmas Ya. atau di rumah sakit pemerintah lainnya Ya. yang memang selalu tersedia. Jadi kalau sekarang momentum hanya tanggal 10 sampai tanggal 20, tapi bukan berarti pelayanan KB di hari yang lain tidak ada. Jadi Pasti ada, ya. silakan diakses layanan pemerintah lainnya. Jadi masyarakat akan merasakan manfaat dan dalam proses ber-KB ini. Betul. Itu mungkin dari kami. Terima kasih untuk Elgangga terutama yang sudah sering memfasilitasi kita juga nih ngobrol di sini. Iya. Kemudian juga kami juga sebenarnya atas nama DPPKB mengucapkan terima kasih juga kepada Humas Kota Bekasi Iya. yang memfasilitasi kami untuk kegiatan hari ini. Tambahan sedikit. Satu lagi ya dok ya, mungkin tambahan kita ya dok ya. Bagi masyarakat Kota Bekasi yang masih pengen tahu detailnya nih, apa sih kontrasepsi jenis-jenisnya, bisa menghubungi ke Balai Penyuluhan KB yang ada di Kota Bekasi di 12 kecamatan. Semua kecamatan sudah ada. Iya. Di sana ada petugas kami, ada para UPTD PP, kemudian ada penyuluh KB, ada PLKB dan juga TKB yang siap membantu memberikan edukasi terkait dengan program-program kami, khususnya juga tentang alat kontrasepsi. Jadi silakan bisa tanyakan langsung dan bisa langsung mendaftar juga dan kita siap untuk memfasilitasi. Itu saja tambahannya. Terima kasih Elgangga, Mbak Tere, Iya. Bang Betot Iya, ya. Mohon Bu maaf Bidan. kalau ada yang kurang berkenan, terutama para pendengar nih Elgangga. Terima kasih banyak sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat dan pastinya kami tunggu masyarakat Kota Bekasi untuk mendaftar dan ikut pelayanan KB. Siap, Baik, sangat detail dan jelas Baik. sekali. Ajakannya juga harus banget nih ya, Iya, iya. dipenuhi sama Mitra Sejaman Siar. Yes,
Apalagi nih Pak Ipin ya, deket ya, di Kayu Ringin ya. Mbak Lia juga yang tadi bertanya nih. Bang Betot juga sebentar lagi dia mau saya ikut. orang paling pertama yang akan daftar ya. Langsung daftar Langsung ya. daftar ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Dokter Desi dan juga untuk Ibu Bidan Septri yang sudah hadir pada pagi hari ini memberikan banyak sekali sosialisasi dan juga informasi-informasi penting terkait pelayanan KB IUD dan juga implan bagi masyarakat Kota Bekasi dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia ke-17 tahun 2024. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar ya ibu-ibu semua. Makin banyak masyarakat di Kota Bekasi yang mau ikut nih ya untuk sama-sama mensukseskan kegiatan ini. Tentunya Teres sama Bang Betot juga minta maaf nih kalau ada salah-salah kata ya, Ibu Bidan dan juga Bu Dokter. Ini udah waktunya kita mau pamit pulang ya Bang. Mitra, ya. Karena waktu juga yang memisahkan. Tidak terasa dari jam 6 pagi kita sudah nemenin Mitra tentunya setiap Senin sampai dengan Jumat. Besok hari apa sih? Besok hari Kamis. Masih ada 2 hari lagi masih ya. 2 hari lagi Di minggu ini ya. Masih besok kita masih ketemu lagi. Habis ini Claudia bakal muterin lagu-lagu pop Indonesia di Orkes Jilid 1 ya. Iya, jadi buat mitra yang mau request langsung aja kirim dari sekarang. Hati-hati di perjalanan buat mitra yang masih ada di perjalanan, yang lagi beraktivitas juga selamat beraktivitas. Iya. Apa pantennya Bang Betot? Jalan-jalan ke Pamulang. Cakep. Paling enak kita makan tumis. Tere cantik Betot Gemoy izin pulang. Kita ketemu lagi pastinya besok di hari Kamis. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.